Shalom, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali di kelas Bab Majemuk. Sebelum memulai kelas kita akan memuji Tuhan, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Kepada mahasiswa yang bertugas hari ini, Ibu persilahkan. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan, juga sudah memuji Tuhan. Harapan Ibu, kalian semua bisa mengambil rema dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, agar kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Sebelum memulai kelas kita akan serukan bersama-sama moto STT Pelita Dunia. 1, 2, 3. Bersama menjadi pelita dunia. Amin. Teman-teman, sebagai guru PAK, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mampu mengarahkan anak-anak didik kita agar mereka juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Siapa yang ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Oke, Samuel, ya benar. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai prinsip-prinsip Bab Majemuk. Siapa yang masih ingat apa saja prinsip-prinsip PAK dalam masyarakat Majemuk? Ya, Esther. Ya, good job. Ya, prinsip-prinsip PAK dalam masyarakat Majemuk yaitu kita mengajarkan kepada peserta didik agar mereka dapat mengasihi teman-teman yang berbeda, entah itu berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda budaya. Prinsip yang selanjutnya adalah saling menghormati, saling menghargai. Selanjutnya, siapa yang masih ingat lagi prinsip apa saja yang harus dikembangkan dalam masyarakat Majemuk? Ya, benar sekali. Kita sebagai guru PAK, kita tidak boleh alergi dengan budaya setempat, bahasa. Kita tidak boleh alergi dengan adat istiadat setempat, tetapi hendaknya kita dapat membaur, menghormati budaya setempat. Sebagai guru PAK juga kita tidak boleh pilih kasih jika ada peserta didik kita yang berasal dari suku yang berbeda. Kita harus mengasihi semua peserta didik kita agar mereka juga dapat mengasihi sesamanya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema yang baru, ya. Kita akan membahas tema yang baru, yaitu sikap-sikap yang harus dihindari dalam masyarakat yang majemuk. Teman-teman, kita semua sudah tahu bahwa kita ini tinggal di negara Indonesia yang sangat multikultur, ya. Masyarakatnya majemuk karena terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai adat istiadat, dan juga berbagai agama. Nah, masyarakat yang majemuk ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik, ya. Jadi supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan seperti konflik-konflik yang pernah terjadi, contohnya, siapa yang ingat konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia? Ya, benar, konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Kemudian konflik apa lagi? Di mana? Ya, konflik di Poso. Ya, kemudian ada konflik di Papua. Ya. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk yang sangat rentan sekali terjadi konflik, ya. Konflik ini bisa disebabkan oleh banyak hal, banyak faktor. Siapa yang tahu? Kira-kira siapa yang tahu? Apa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik terjadi di Indonesia? Ya, perbedaan suku, budaya bisa menjadi konflik, ya. Kemudian perbedaan agama. Nah, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu seringkali terjadi karena adanya apa? Sara, ya, konflik suku, budaya, agama. Ini sangat sensitif sekali,
ya. Kenapa sampai terjadi hal itu? Karena masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia, itu belum mampu untuk menerapkan sikap toleransi, ya. Belum mampu untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda, entah itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai sikap-sikap apa saja yang harus dihindari dalam masyarakat majemuk. Kira-kira sikap apa saja ya yang harus dihindari dalam kehidupan masyarakat yang majemuk? Yang pertama adalah sikap primordialisme. Primordialisme ini adalah suatu pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, baik itu tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan. Ramlan Subakti menyatakan bahwa primordialisme ini adalah suatu keterkaitan seseorang dalam kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa dan adat istiadat sehingga melahirkan suatu pola perilaku dan cita-cita yang sama. Lalu kenapa primordialisme ini harus dihindari? Karena sikap ini dapat membangkitkan prasangka buruk yang bisa menyebabkan permusuhan atau konflik. Kemudian sikap yang kedua ini adalah sikap etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah suatu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Nah, biasanya sikap ini disertai dengan apa? Sikap meremehkan kebudayaan lain. Nah, ini adalah paham yang mempercayai atau paham kesukuan yang mempercayai bahwa suku dia yang paling bagus. Nah, ini sikap yang harus dihindari. Yang ketiga adalah diskriminatif. Ini juga tidak boleh ada dan tidak boleh dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Diskriminatif ini adalah suatu sikap membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit. Jadi kalau yang hitam tidak mau bergaul dengan warna kulit yang putih atau kuning, ya, yang rambut keriting tidak mau bergaul dengan temannya yang rambut lurus dan sebagainya. Nah, ini namanya diskriminatif. Nah, ini harus dihindari, ya. Kemudian sikap yang keempat adalah stereotip. Stereotip ini adalah suatu persepsi mengenai sifat atau suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Yang keempat itu adalah yang keempat adalah intoleransi. Nah, intoleransi ini tidak boleh dikembangkan. Ini adalah sikap yang harus dihindari. Kenapa? Karena intoleransi ini adalah satu sikap yang tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati teman-teman yang berbeda, tidak bisa menerima teman-teman yang berbeda, ya, entah itu berbeda suku maupun berbeda agama. Ya. Kebanyakan intoleransi ini dalam hal kepercayaan, ya, jadi dia tidak bisa menghormati keyakinan temannya yang berbeda. Nah, ini suatu sikap yang harus dihindari. Kebalikan dari intoleransi adalah toleransi. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap radikalisme. Ya, ini juga sikap yang harus dihindari. Lalu bagaimana peranan kita sebagai guru PAK? Tugas kita sebagai guru PAK adalah kita membawa peserta didik kita supaya mereka dapat hidup bersama-sama dengan temannya yang berbeda, mampu menghargai, mampu menghormati, mampu toleransi dengan teman-temannya yang berbeda. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita kuis, ya. Tolong keluarkan siapkan satu kertas dan pulpen kalian ya untuk mengerjakan kuis dari Ibu. Soal yang pertama, sikap apa saja yang harus dihindari dalam kehidupan masyarakat majemuk? Soal yang kedua adalah bagaimana peranan PAK dalam kehidupan masyarakat yang majemuk? Oke, selamat mengerjakan. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai sikap-sikap yang harus dihindari dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Sebagai kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Baik, Anton, silakan. Oke, sangat bagus sekali. Ya, teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menyadari bahwa kita ini
hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Jadi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, dan berbeda agama, maka ada sikap-sikap yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik. Yang pertama adalah sikap primordialisme, kemudian etnosentrisme, kemudian adalah sikap diskriminatif, kemudian selanjutnya adalah stereotip, intoleransi, dan radikalisme. Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus dihindari. Lalu bagaimana peranan kita sebagai guru PAK? Sebagai guru PAK, kita memiliki tugas untuk mengarahkan peserta didik kita, siswa-siswi yang kita ajar, agar mereka mampu hidup bersama-sama dengan teman yang berbeda. Mereka menyadari bahwa mereka tinggal bersama dengan orang-orang yang berbeda, teman-teman yang berbeda, berbeda suku, berbeda budaya, adat istiadat, dan agama. Kita mengarahkan kepada mereka agar mereka dapat hidup berdampingan, ya, hidup bersama-sama dengan teman yang berbeda. Kira-kira sikap apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka sebagai latihan supaya mereka bisa mengaplikasikan untuk hidup bersama-sama dengan teman mereka? Ya, kita bisa membawa anak-anak didik kita, ya, misalnya untuk melakukan kerja bakti, ya, kemudian membantu teman-teman yang sedang mengalami bencana. Kemudian kita bisa mengajarkan anak-anak didik kita untuk dapat mendoakan teman-temannya yang berbeda, ya, saling menghormati, saling menghargai. Nah, teman-teman, kita sebagai guru PAK, kita wajib untuk mengarahkan peserta didik kita agar menjadi berkat bagi bangsa negara kita, Indonesia, menjadi duta perdamaian bagi bangsa kita. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi minggu depan, ya. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta kepada Agus untuk menutup dalam doa. Terima kasih buat waktunya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di kelas yang sama, yaitu PAK Masyarakat Majemuk. Kita akan serukan moto kita bersama, ya. 1, 2, 3. Bersama menjadi pelita dunia. Yes!